Sore ini, kami bersama Gubuk Fishing akan memulai perjalanan menyusuri samudra dan mencari rejeki laut di utara Pulau Tunda. Sebuah perjalanan yang tak hanya menguji kesabaran, tapi juga mengajarkan tentang rasa syukur kepada Sang Pencipta. Tim mancing Gubuk Fishing lagi persiapan. Oke guys, kita menuju spot yang cantik pokoknya main ini mah. Ra, gimana? Ekspresikan kue gimana kue? Kue ini. Setiap petualangan dimulai dengan persiapan. Satu persatu anggota Gubuk Fishing menyiapkan senjata mereka, joran laut, reel yang siap diuji tarikan, dan timah pemberat ukuran J20 untuk arus laut yang tak bisa diprediksi. Pukul 17 WIB, saat langit mulai berubah jingga, perjalanan panjang kami menuju Pulau Tunda pun dimulai. Mobil Gubuk Fishing perlahan melaju keluar gang dengan joran, cool box dan perlengkapan sudah tertata rapi di bagasi. Angin sore kota Serang menemani perjalanan, membawa semangat baru untuk menjemput rejeki laut. Di dalam mobil, tawa ringan terdengar, sesekali sunyi saat mereka saling diam memikirkan strategi terbaik saat tiba di spot mancing nanti. Sebelum benar-benar meninggalkan kota, kami berhenti sejenak di pasar induk kota Serang, Pasar Rau. Pasar yang selalu ramai menjelang malam menjadi saksi ritual kecil kami sebelum melaut. Di Pasar Rau, kami memberi beras sebagai bahan pokok di atas kapal. Kami juga membeli bumbu dapur lainnya agar masakan kami di kapal tetap lezat. Tak lupa, pisang dan buah-buahan segar kami masukkan ke dalam kantong belanja sebagai sumber energi alami saat menanti tarikan di laut malam. Kita tuju pisang goreng di perahu. Setelah semua kebutuhan terpenuhi, kami kembali menaiki mobil dengan bagasi yang kini penuh aroma pisang dan bumbu dapur. Perjalanan dilanjutkan menuju Pelabuhan Karangantu. Bagi kami, perjalanan sebelum melaut adalah bagian dari cerita. Persiapan yang sederhana, namun menjadi awal dari sebuah petualangan panjang. Karena setiap strike di laut dimulai dari persiapan kecil yang penuh semangat di darat. Setelah menempuh perjalanan 20 km, akhirnya kami tiba di Pelabuhan Karangantu. Tempat yang selalu menjadi gerbang cerita laut kami. Oke guys, kita bertemu lagi bersama ikan-ikan citi. Jos Dando. Kami pun memarkir mobil dekat dermaga, dan Mamang Awe langsung menemui kapten kapal. Sementara itu anggota Gubuk Fishing memindahkan cool box dan perlengkapan lain ke atas kapal, sebuah kerjasama yang menjadi kebiasaan setiap mereka hendak melaut. Satu persatu barang kami estafet ke atas kapal. Joran disusun di atas dek, cool box diletakkan rapi di depan ruang kemudi. Setelah memastikan perlengkapan tidak ada yang tertinggal, para ABK sibuk membuat settingan kail, sambil bercanda membicarakan spot mancing incaran, membahas ukuran timah untuk arus malam nanti, dan rencana menu pindang ikan bumbu 12 di atas kapal. Pelabuhan Karangantu malam itu menjadi saksi semangat kami untuk menjemput rezeki laut, dengan hati yang penuh harapan, dan dengan kebersamaan yang selalu kami bawa di setiap perjalanan. Sebelum berlayar, kami mengumpulkan tangan, memanjatkan doa bersama. Karena kami percaya laut memberikan rezeki dan kita hanya bisa mengambil seperlunya dengan izin dari Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakharal lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna
ila rabbina munqalibun. Alhamdulillah guys, kita sudah selesai berdoa pemberangkatan, mudah-mudahan lancar di perjalanan. Selamat sampai kembali lagi di darat dengan membawa ikan-ikan citi. Terima kasih. Tepat pukul 10 malam setelah kami berdoa bersama, kapal mulai bergerak perlahan meninggalkan lampu-lampu pelabuhan. Suara mesin kapal berbaur dengan suara ombak yang memecah keheningan malam. Di kejauhan, lampu-lampu bagan nelayan berkelip seperti bintang di atas permukaan laut. Suasana perjalanan pun terasa seru karena diisi canda tawa anggota Gubuk Fishing yang membuat perjalanan ini lebih dari sekedar mengejar strike. Bang Lenak Mogong, Bang Junkei, dan Bang Mandra Siraja Setting berkumpul di dek belakang, bercanda dengan suara lepas sambil menikmati segelas kopi panas. Di sisi lain kapal di ruang istirahat, Om Aseng duduk sambil memegang joran, bukan untuk mancing, tapi dipegang seperti gitar, sambil bergaya layaknya rocker, memainkan solo dengan mulut. Setelah 2 jam berlayar menuju utara Pulau Tunda, kami tiba di spot mancing pertama. Hal pertama yang dilakukan adalah melempar umpan untuk memeriksa arus dasar laut. Karena arus dasar masih deras, kami memutuskan untuk menggunakan teknik handline. Arusnya besar, airnya Sebuah teknik tradisional tanpa joran, hanya mengandalkan tangan, kekuatan, dan insting. Tapi sensasinya luar biasa saat tarikan ikan mulai terasa di ujung jemari. Di atas gelombang laut utara Pulau Tunda, di tengah arus dasar yang tidak terkendali, ada satu nama yang selalu dinantikan aksinya. Dialah Bang Mandra, si Raja Setting. Setelah joget seru menghibur semua anggota Gubuk Fishing, tiba-tiba tali handline si Raja Setting bergerak cepat dan hentakan kuat terasa di tangan. Hingga akhirnya, terlihat putih keperakan muncul di bawah cahaya lampu kapal. Strike pertama terjadi, seekor ikan manyung berhasil dinaikkan ke kapal. Sorak-sorai langsung terdengar di atas kapal. Mantap, si Raja Setting emang beda. Bang Mandra tersenyum lebar, menahan lelah sambil menatap ikan manyung besar itu dengan bangga. Bang, trek pertama ini Bang. Luar biasa. Seolah tak mau kalah dari si Raja Setting, akhirnya Bang Junkei pun berhasil mendapatkan seekor ikan lape berukuran besar. Senyum dan tawa mengisi gelapnya laut malam. Gimana rasanya Bang Junkei? Waduh, bayangkan tarikan ikan segini mana? Lumayan, Bang Junkei. Lumayan lah, udah kelihatan. Mantap. Angkat dari bawahnya. Biang Bang Junkei. Mantap. Oke. Karena arus malam semakin tak terkendali, akhirnya kami sepakat untuk menepi sejenak dari perjuangan. Oke, kita lanjutkan dengan kopi. Di geladak kapal yang lembab oleh embun laut, satu persatu kami duduk melingkar untuk meminum kopi dan bercerita. Sambil menunggu arus mereda sebelum kembali melanjutkan perjuangan mencari strike, langit masih gelap
Dengan sedikit warna jingga di ufuk timur, angin laut mulai sejuk, tanda pagi segera datang. Di saat itu, para ABK sudah sibuk di dapur untuk menggoreng pisang. Aroma harum pisang goreng langsung mengundang semua anggota gubuk fishing untuk berkumpul sambil menikmati hangatnya pisang goreng. Saat fajar mulai menyingsing, warna keemasan perlahan muncul di ufuk timur, menciptakan pemandangan laut yang menenangkan. Arus dasar mulai bersahabat, saatnya menggunakan joran untuk berburu jiti, sang ikan petarung laut yang terkenal dengan tarikan kuatnya. Oke guys, kita mulai beratur di pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan ikan-ikan jiti yang mantap-mantap bersama gubuk fishing. Oke. Setelah perut terisi pisang goreng, suasana di Geladak kembali ramai ketika joran Mr. Kakanda melengkung mengawali strike pagi ini. Semoga menjadi tanda baik membuka pagi ini dengan semangat untuk strike berikutnya. Dengan tenang, Mr. Kakanda menahan tarikan sambil menggulung reel perlahan namun pasti. Membiarkan tenaga ikan terkuras sedikit demi sedikit. Suara reel berderit sesekali menambah tegang suasana pagi itu. Setiap hentakan ikan dilawan dengan sabar, membiarkan drak bekerja, sementara senar tetap tegang mengikuti arah lari ikan. Putihnya tuh boleh cepak diangkat. Mantap sekali. Setelah beberapa menit pertarungan, akhirnya seekor ikan jiti berukuran sedang berhasil dinaikkan ke kapal. Semoga strike demi strike akan terus berlanjut sepanjang trip ini. Baru saja ikan jiti dinaikkan dan belum sempat napas teratur, Mr. Kakanda kembali diserang tarikan keras di ujung jorannya. Sambil senyum tipis menahan drag, Mr. Kakanda menggulung reel secara perlahan untuk menguras tenaga ikan jiti yang terkenal akan tarikannya. Tiba-tiba dari arah sebelah terdengar suara Mamang Awe berteriak. Suasana langsung pecah di atas kapal. Dua joran melengkung bersamaan, suara reel berderit bersahutan dan ombak ikut berguncang kecil. Rupanya Om Aseng juga tidak mau kalah sebentar. Hingga akhirnya ikan naik ke permukaan dan Mr. Kakanda berhasil mendapatkan seekor jiti. Sorak kecil pun terdengar, menambah semangat semua yang berada di atas kapal untuk menanti giliran strike mereka berikutnya. Sementara Mamang Awe masih menikmati tarikan ikan yang ganas di ujung jorannya. Sesekali membiarkan jorannya melengkung indah seperti bulan sabit, mengikuti setiap hentakan ikan yang mencoba kabur ke dalam arus. Dengan tawa riang, Mamang Awe menggulung reel perlahan, menahan setiap tarikan dengan tenang. Itu udah terlihat ikannya. Ikan sudah mulai terlihat, Mang. Setelah tarik-menarik penuh adrenalin, akhirnya seekor ikan jiti berhasil dinaikkan ke kapal. Benar-benar pagi yang luar biasa. Membuka pertanda hari ini akan banyak kejutan dari laut. Ini yang ke-7 kalinya. Memang sedang harinya Mr. Kakanda. Setelah beberapa kali sukses menyelamatkan ikan, joran milik Mr. kembali melengkung tajam, menandakan strike berikutnya. Drak berderip, senar menegang dan Mr. Kakanda tetap tenang menahan setiap hentakan. Semua mata tertuju pada ujung joran yang menari di atas ombak. Belum genap beberapa detik, Mamang Awe pun berteriak, "Strike lagi!" membuat suasana kapal semakin ramai. Belum juga ikan dinaikkan, giliran Om Aseng yang mendapat tarikan kuat. Drak menjerit, disapu lari ikan.
Air laut yang semula tenang kini ramai oleh suara sorak-sorai dan derit riuh. Dengan kerjasama adrenalin penuh, akhirnya Mr. Kakanda berhasil menaikkan 2 ekor GT sekaligus. Suatu kejadian langka yang jarang terjadi bagi para pemancing. Disusul Om Aseng yang sukses menaikkan GT ukuran sedang, yang membuatnya semakin semangat untuk menanti sambaran berikutnya. Sementara Mamang Awe tampak semangat dan tertawa puas saat berhasil mendaratkan GT miliknya ke kapal. Pak Unia yang semula duduk santai sambil memperhatikan getaran umpan di dasar laut, tiba-tiba strike. Dengan pengalaman dan ketenangannya saat bertarung melawan tarikan ikan, akhirnya dengan tempo cepat berhasil menaikkan GT ke geladak kapal. Sementara Bang Haji di sebelah kiri sedang asik menikmati tarikan ikan. Nikmatin dulu. Dengan posisi santai dan senyum tipis, Bang Haji membiarkan ikan bermain di arus, sesekali menarik perlahan menjaga agar senar tetap tegang. Hingga akhirnya seekor ikan GT berhasil ia dapatkan. Bang Haji pun tersenyum puas mengangkat GT tangkapannya sebagai keberhasilan pagi ini. Kang Haji gimana rasanya? Di dekat ruang kemudi, Kapten Roni pun strike. Dengan pengalaman segudang, menggunakan teknik handline, akhirnya dengan mudah dapat menaklukkan ikan GT. Bersama Kapten Roni. Kapten Roni Jos Gandos. Momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Kali ini giliran saya strike. Dengan sabar saya menahan hentakannya, menggulung reel perlahan namun pasti. Setelah beberapa menit tarik ulur, akhirnya seekor GT berhasil terselamatkan dan naik ke kapal. Rasa lega dan bahagia langsung pecah. Akhirnya saya juga merasakan sensasi strike di trip ini. Sementara Om Aseng masih menikmati panas dingin tarikan ikan. Sesekali terlihat senyum tegang di wajahnya. Tangan menggenggam erat menahan setiap hentakan yang datang dari bawah permukaan laut. Hingga akhirnya seekor GT pun berhasil dinaikkan ke kapal. Kali ini giliran Bang Lenok Mogong yang kebagian rezeki strike. Tarikannya terasa sedikit berbeda, lebih berat dan bertenaga. Ujung joran Bang Lenok menekuk dalam, drak berderit panjang, dan semua mata langsung menolehnya. Suasana kapal berubah menjadi tegang, namun penuh semangat. Bang Lenok Mogong sesekali terlihat menarik napas panjang, menggenggam reel erat, sambil menggulung perlahan saat momen pas datang.
Kondisi tersebut membuat Mamang Awe segera mendampingi Bang Lenok di sampingnya untuk memastikan semua aman dan memberi dukungan. Tarikan ikan begitu kuat, beberapa kali senar ditarik deras ke arah bawah kapal, memaksa Bang Lenok untuk menjaga posisi dan keseimbangan. Waktu terasa berjalan lambat, beberapa menit penuh adrenalin, tarik ulur, dan suara drak yang sesekali meraung saat ikan kembali mencoba kabur. Sesekali Bang Lenok tersenyum tipis menikmati pertarungan ini, sebuah pengalaman yang ia tunggu selama trip. Karena ini pertama kali ya Bang Lenok berhasil strike ikan babon, Mamang Awe pun mulai membagikan pengalamannya, membantu agar ikan bisa dinaikkan dengan aman. Setelah pertarungan sengit penuh adrenalin, akhirnya sosok GT Babon muncul di permukaan, mengibas air sebelum akhirnya berhasil dinaikkan ke atas kapal. Sorak-sorai langsung menggema, tepuk tangan riuh terdengar, karena ini adalah pertama kalinya Bang Lenok Mogong berhasil menaklukkan GT Babon, sebuah pencapaian yang membuatnya bisa tidur nyenyak nanti malam dengan senyum puas. Wow, putihnya tuh, wow gede.